Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliano Komanjadi dengan nomor BP 1911071003 dari kelas 3B D4 Teknik Telekomunikasi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan sekaligus mendemonstrasikan program GUI MATLAB yang saya buat, yaitu mengenai FIR Low Pass Filter dalam domain waktu. Nah, sebelum saya mendemokan FIR Low Pass Filter dalam domain waktu, sebagaimana desain yang telah saya buat, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai FIR Low Pass Filter dalam domain waktu itu sendiri. Nah, sebagaimana yang telah diketahui, rangkaian filter itu pada dasarnya merupakan suatu rangkaian yang berfungsi untuk melewatkan suatu pita frekuensi tertentu yang diinginkan dan meredam frekuensi lainnya. Nah, jikalau kita tinjau mengenai filter itu ada berapa, pada dasarnya pembagian filter itu ada dua. Yang pertama filter analog dan yang kedua itu filter digital. Nah, jikalau kita perhatikan berdasarkan impulsnya, filter itu juga terbagi atas dua. Yang pertama FIR dan yang kedua IR. Nah, sebagaimana yang saya pakai kali ini yaitu filter FIR. Jikalau kita tinjau berdasarkan jenisnya, filter terbagi tiga. High pass filter, low pass filter, dan band pass filter. Nah, yang saya pakai sekarang yaitu low pass filter. Yang mana low pass filter itu sendiri adalah jenis filter yang melewatkan frekuensi rendah dan meredam frekuensi tinggi. Jikalau kita hubungkan dengan pengertian di awal tadi, yang mana rangkaian filter itu merupakan suatu rangkaian yang berfungsi untuk melewatkan suatu pita tertentu atau pita frekuensi tertentu, maka pada low pass filter itu frekuensi yang diinginkan adalah frekuensi rendah. Artinya pada low pass filter itu jenis filternya akan melewatkan frekuensi rendah dan akan meredam frekuensi tinggi. Nah, program GUI MATLAB yang saya buat, ini ada nama dan identitas saya. Ini saya buat menggunakan static text. Ini juga menggunakan static text untuk judul. Sementara untuk input, untuk beberapa input ada 6 input. Ini pertama saya menggunakan panel untuk menggabungkan beberapa komponen atau beberapa tools yang ada yang saya inputkan. Yang pertama ini menggunakan static text untuk penamaan, dan juga untuk input yang bisa diisikan nantinya itu saya menggunakan edit text. Nah, begitu juga dengan pada output. Pada output ini saya juga menggunakan panel untuk mengkelompokkannya atau grupnya, dan saya menggunakan radio button untuk pilihan. Dimana nanti sistem atau mekanisme dan cara kerjanya ini ketika sudah kita masukkan inputnya, kita akan memilih output apa yang kita inginkan. Di sini ada 3 pilihan output: before filter, impulse response, dan juga after filter. Nah, di sini saya menggunakan radio button. Nah, sementara untuk menampilkan output itu sendiri, saya menggunakan axis untuk menampilkan grafiknya. Nah, di sini saya juga menggunakan 3 push button untuk perintah yang kita inginkan. Dimana di sini saya tulis run, ini perintah untuk push button pertama, di mana di dalam push button ini saya menginputkan program tentang bagaimana caranya input yang telah kita isi dan output yang kita pilih itu bisa kita tampilkan di axis. Nah, sementara push button yang kedua itu clear, ini berguna untuk membersihkan segala kinerja yang telah kita laksanakan. Nah, ini push button yang ketiga. Di sini saya inputkan program berupa close atau keluar dari program yang telah kita atau kinerja yang telah kita lakukan. Nah, di sini kita lihat saja terlebih dahulu programnya sebelum kita jalankan atau sebelum kita running. Kita tinjau dulu programnya. Nah, di sini ada program yang telah saya inputkan di GUI MATLAB tadi, di mana yang saya edit programnya itu pada bagian push button. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi, ini run ini push button pertama. Saya jelaskan satu persatu terlebih dahulu. Untuk push button pertama itu saya membuat beberapa program di dalamnya. Yang pertama itu ada fs sama dengan str to double get handles edit satu string. Nah, ini programnya hampir mirip semuanya ke bawah, hanya beda inputnya saja. Nah, di sini program str atau kode str to double ini merupakan sebuah kode atau sebuah program yang mana fungsinya itu untuk merubah input string atau str ini merubah input string ke double agar dapat diolah datanya nantinya.
Nah, sementara untuk get handlers atau di sini ada get handlers edit 1, get handlers edit 2. Kalau untuk get handlers edit 1 itu merupakan sebuah fungsi yang mengakomodir edit 1 atau sebuah fungsi yang menghandle edit 1 nantinya. Nah, begitu sampai ke bawah. Nah, ini ada rumusnya, rumus untuk TS, rumus untuk cut off, DT, Y, dan lain sebagainya yang itu diinputkan saja secara manual. Nah, kemudian ini ada pilih sama dengan handlers pilih. Ini artinya sebuah program atau sebuah kode yang berguna untuk menghandle pilih atau mengakomodir pilih nantinya. Di sini saya menggunakan switch case. Ini ada 3 case. Untuk yang case pertama, ini sesuai dengan pilihan tadi. Sesuai dengan pilihan pada radio button. Ini pada output. Sesuai dengan pilihan pada radio button. Sebelum saya perlihatkan program untuk radio buttonnya. Ini case pertama. Ini juga merupakan rumusnya. Ada axis, handlers axis ini untuk menampilkan atau mengakomodir axis nantinya outputnya. Ini ada plot, stem, ini ada plot juga. Nah, beda antara plot dan stem. Sebenarnya kalau untuk fungsi plot itu biasanya digunakan untuk menggambarkan grafik 2 dimensi dengan skala linear pada kedua sumbunya. Nah, sementara stem itu fungsinya biasanya cocok sekali digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk discrete. Nanti kita lihat ketika kita telah merunning. Kenapa alasan mengapa saya menggunakan plot di sini, stem di sini, dan di S3 juga plot. Pada dasarnya plot ini ditampilkan untuk case yang pertama yaitu before filter, sementara untuk impulse response itu menggunakan stem, after filter juga balik lagi menggunakan plot. Nah, selanjutnya pada push button 2 saya juga mengedit segala macamnya untuk men-setting bagaimana edit 1 itu bisa di-handle atau diakomodir. Ini untuk menampilkannya axis di plot. Nah, ini push button 2 tadi, push button 2 itu clear. Nah, ini untuk menghapusnya. Makanya ditampilkan plot buka kurung 0 tutup kurung titik 2 titik koma. Nah, untuk plot ini, plot mengapa input di dalamnya itu 0? Itu agar menonaktifkan atau menghapus segala yang telah kita kerjakan. Nah, ini push button 3 itu close. Nah, kemudian untuk radio button yang sini, radio button di mana tagnya di sini radio button 1. Untuk radio button itu sebagaimana yang saya jelaskan tadi itu tentang pilihan. Artinya di sini kita bisa memilih di antara 3. Nah, untuk radio button 1 itu programnya seperti ini. Set handlers radio button 2, set handlers radio button 3, value-nya 0. Artinya, ketika radio button 1 kita klik atau kita pilih, maka radio button 2 dan 3 itu value-nya sama dengan 0. Di sini bermakna jikalau kita bayangkan value 0 di dalam kode program ini value itu cuma ada 0 dan 1. Artinya 0 itu mati, 1 itu nyala. Sesuai dengan digit bilangan biner. Ini 0 berarti value-nya ini mati atau disable. Nah, kemudian ini ada program pilih sama dengan 1. Artinya kita udah memilih radio button 1 tadi. Seperti itu. Nah, kemudian untuk radio button 2 seperti itu juga. Ketika radio button 2 kita aktifkan atau kita klik, maka radio button 1 dan 3 itu value-nya sama dengan 0 atau disable. Nah, begitu juga dengan radio button 3. Nah, ini ke bawah, ini fungsi-fungsi edit saja. Untuk edit text yang di sini. Edit 1, edit 2, dan sampai ke bawah. Ini fungsinya atau kode programnya. Saya tidak banyak mengedit, hanya mengedit untuk background-nya saja. Background color, warna, background color, dan ukuran. Seperti itu saja. Nah, sekarang ini edit, itu saja kode programnya. Sekarang langsung kita running. Sebenarnya untuk running di figur juga bisa, di kode program juga bisa. Kita cobakan running di figur. Oke, kita coba merunning untuk kode program atau GUI MATLAB yang telah saya buat. Coba running. Oke, udah running, udah tampil sebagaimana desain yang kita bikin tadi. Ini ada nama saya, identitas, ini ada judul. Nah, untuk input kita isikan di sini karena saya menggunakan beberapa input. Untuk sampel frekuensi kita cobakan saja untuk mengisi
sebesar 20.000 MHz, 20.000 Hz. Nah, kalau untuk frekuensi 1, kita coba untuk mengisinya 1.500 Hz. Untuk frekuensi 2, kita isi 3.000 Hz. Frekuensi 3, coba kita isi 4.500 Hz. Nah, untuk orde, kita isi saja 25. Karena jika terlalu banyak, nantinya tidak mencukupi juga di aksesnya. Untuk frekuensi cut off, itu kita isi saja 0,707 Hz. Nah, sekarang kita pilih outputnya kita mau yang mana. Kita coba before filter. Kita run. Oke, ini sudah muncul bagaimana sinyal setelah kita pilih before filter. Artinya sebelum difilter, itu sinyalnya seperti ini. Barangkali bisa kita analisa bagaimana bentuk sinyalnya. Nah, kemudian kita pilih output yang berupa impulse response. Kayak di sini nampak sebelum kita impulse response, before filter ini kelihatan. Misalnya ini fungsi plotnya berfungsi untuk menampilkan grafik 2 dimensi. Nah, ini untuk impulse response, coba kita run. Nah, ini kelihatan, ini kita tadi menggunakan stem. Kita menggunakan stem, bukan plot. Artinya di sini kita telah menampilkan data dalam bentuk discrete. Nah, sekarang kita coba after filter. Setelah difilter, ini impulse response tadi, ini ordernya 25, di sini ternyata pas 25. Sekarang kita coba lihat after filter setelah beri filter. Nah, seperti ini. Mana before filternya tadi seperti ini, setelah difilter, maka hasil grafiknya itu seperti yang ditampilkan. Nah, untuk push button selanjutnya yaitu clear. Ketika kita tekan, ini lapangan atau lembar kerjanya akan terhapus secara otomatis. Nah, seperti ini udah bersih, udah hilang semuanya. Untuk push button exit, kita cobakan ini adalah push button yang berguna untuk menutup GUI yang telah kita buat atau yang telah kita running. Oke, terima kasih. Barangkali itu saja yang dapat saya demonstrasikan. Jikalau ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.